Banyak orang yang penasaran, dia itu di kehidupan sekarang, reinkarnasinya siapa? Kemudian past life atau kehidupan sebelumnya, dia itu sebagai apa? Nah, ini bagi sebagian besar orang menjadi hal yang sangat menarik. Menarik mengetahui bahwa dia reinkarnasinya siapa dan past life-nya sebagai apa. Jadi, reinkarnasi dan past life itu ada nggak sih? Saya bukan ahli biologi. Saya tidak bisa bicara banyak tentang bagian dari biologi yang namanya DNA. Tetapi saya mempunyai pemikiran, mempunyai konsep tentang DNA yang berkaitan dengan reinkarnasi dan past life yang tentu saja bagi ilmuwan saat ini belum bisa dibuktikan. Ada beberapa ilmuwan yang berspekulasi tentang adanya memori di dalam DNA. Tetapi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, DNA itu tidak mengandung memori. Seperti memori yang kita pahami sekarang, memori yang menyimpan gambar, menyimpan rekaman-rekaman. Nah, DNA tidak mengandung memori. Tetapi DNA itu mengandung informasi genetika. Oke, DNA kita mengandung informasi genetika. Nah, informasi genetika ini adalah sifat yang diturunkan. Kemudian sifat itu dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh budaya. Kemudian dia bisa lahir sebagai perangai dan bisa lahir sebagai obsesi juga. Kalau DNA ini mengandung informasi genetika dan diturunkan, sekali lagi diturunkan, maka DNA ini bisa turun-temurun selama ribuan, ratusan, bahkan jutaan tahun. Nah, sekarang ilmuwan sudah bisa membuktikan bahwa kalau DNA saya diambil, saya bisa dibaca 5.000 tahun ke belakang DNA saya itu ada di mana. Informasi genetika saya di dalam DNA itu ada di mana. Nah, kemudian bisa juga dibaca mungkin informasi genetika di dalam diri saya 5.000 tahun yang lalu, saya ada di Jazirah Arab misal. Saya mempunyai informasi genetika yang hidup di sana pada tahun itu. Atau kalau kemudian berapa ratus tahun, ribu tahun ke belakang, kemudian ditemukan ada informasi genetika yang sama di dalam diri saya dengan manusia-manusia yang ada di gurun tandus misal. Nah, itu bisa ditemukan. Jadi secara prinsipnya kita menurunkan kembali, menitiskan kembali informasi genetika kita kepada anak turun kita. Oke. Yang incarnate, yang dititiskan itu adalah informasi genetika. Dan sekarang sudah sampai bisa diketahui sekali lagi bahwa DNA kita bisa diruntut ke belakang puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Oke. Jadi, kita itu reinkarnasinya siapa? Reinkarnasi kita sekarang itu tersimpan di dalam informasi genetika kita di DNA. Jadi sifat kita diturunkan. Bahkan di dalam DNA itu ada informasi tentang penyakit. Pada saat kita lahir, kita sudah mempunyai informasi awal bahwa saya berkemungkinan besar nanti akan punya penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Dan informasi genetika itu juga mengandung umur, usia biologis. Jadi di informasi genetika kita, secara dasar itu bisa dibaca tentang usia biologis kita. Nah, keren kan? Jadi di dalam DNA kita ternyata menyimpan informasi genetika. Nah, bagi saya yang incarnate, yang menitis itu adalah itu, DNA. Informasi genetika yang ada di DNA itu berinkarnasi secara turun-temurun
ribuan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun yang lalu. Dan kita mewarisi itu. Maka kemudian ada yang lahir di Jawa, tetapi dia sangat suka dengan makanan Itali. Orang menyebut kalau yang tidak melihat tentang DNA, dia menyebut, oh mungkin kehidupan masa lalumu adalah orang Itali. Iya, ada orang Jawa yang suka dengan makanan Itali, pizza misal, spaghetti. Ya karena ada informasi genetika yang dibawa dalam kehidupannya saat ini. Yang mungkin saja kalau kemudian diteliti, informasi genetika itu berasal ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu, dia hidup di Itali. DNA-nya ya, bukan orangnya. Kalau orangnya itu sudah nggak ada. Sekali lagi ya, itu reborn, itu sudah nggak ada. Ini saya bicara tentang informasi genetikanya yang berada di dalam DNA. Jadi bagi saya, kalau ditanya apakah reinkarnasi itu ada? Ada. Apa pemahaman reinkarnasi? Pemahamannya adalah menitis. Apa yang dititiskan? DNA. Apa yang dibawa di dalam DNA? Informasi genetika. Oke, kemudian past life. Kalau kemudian saya menemukan bahwa ternyata informasi genetika saya 500 tahun yang lalu saya berada di Gurun Gobi gitu misalnya. Nah, saya akan membawa informasi-informasi genetika saya yang diturunkan dari nenek moyang saya. Nah, memang ilmuwan sekarang belum menemukan apakah di dalam informasi genetika itu ada memori atau tidak. Tetapi saya mengasumsikan suatu saat akan ditemukan bahwa di dalam DNA itu juga mengandung memori-memori bawaan. Nah, karena dia mengandung memori-memori bawaan, jadi sangat mungkin sekali rekaman yang jangan dibayangkan seperti rekaman film kemudian semuanya terbaca dengan mudah, enggak seperti itu. Tetapi rekaman-rekaman setiap peristiwa yang penting, ya, rekaman-rekaman peristiwa yang penting itu ada di dalam informasi genetika itu. Sekali lagi, ini bukan penelitian ilmiah dan ini belum dibuktikan secara ilmiah. Ini baru asumsi saya. Mudah-mudahan suatu saat ditemukan. Jadi kita bisa menjawab reinkarnasi, incarnate, dan past life itu seperti apa. Jadi past life itu bukan bayangan gambaran utuh tentang kehidupan masa lalu yang bisa dilihat secara detail. Sekali lagi, kalau kita melihat secara detail, kita sedang berhalusinasi. Saya nggak menyebut Anda yang sering membaca past life sebagai orang yang berhalusinasi. Kalau itu keyakinan Anda dan Anda meyakini, Anda melihatnya, itu hak Anda. Tapi bagi saya, ini bagi saya ya, kalau saya kemudian melihat bayangan-bayangan itu, Anda hidup sebagai apa, memakai pakaian apa, kemudian tempatnya sebagai apa, bagi saya sedang berhalusinasi. Oke, jadi karena kita menyimpan informasi genetika di dalam DNA, informasi genetika itulah yang bisa kita baca. Baca sebagai apa? Sebagai sifat saya sekarang. Sebagai karakter saya sekarang yang dipengaruhi oleh banyak hal. Dan kita tahu kalau misalnya saya suka marah-marah, saya suka menentang orang. Oh, jangan-jangan informasi genetika saya itu membawa informasi genetika yang 5.000 tahun yang lalu itu adalah orang yang suka berperang, orang yang suka menentang, orang yang suka marah. Gunanya apa kita ketahui itu di saat ini? Ya kita bisa meredam itu dan kita bisa mengubah apapun yang tidak baik di dalam kehidupan sekarang untuk kita ubah menjadi kebaikan agar kehidupan sekarang kita bermanfaat. Jadi, apakah reinkarnasi itu ada? Ada. Sebagai apa? Sebagai incarnate, sebagai sesuatu yang menitis. Apa itu yang menitis? Informasi genetika di dalam DNA. Apakah past life itu ada? Saya jawab ada. Apa bentuknya past life? Informasi genetika yang bisa kita lihat untuk menentukan apakah informasi genetika kita sekarang harus kita ubah, harus kita rekayasa agar kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Sahabat Bahtera, mudah-mudahan
reinkarnasi dan past life dari sudut pandang yang lain ini memperkaya pandangan Anda tentang reinkarnasi dan past life, sehingga Anda tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya akan mencari keuntungan dengan reinkarnasi dan past life. Mengapa saya katakan mencari keuntungan? Karena Anda nggak bisa melihat. Yang bisa melihat dia, yang bisa membaca reinkarnasi dan past life. Tentu saja ini menguntungkan, hubungan yang menguntungkan karena hanya searah. Anda tidak bisa membuktikan dan hanya klaim sepihak dari orang yang bisa membuktikan itu. Tapi sekali lagi, bila itu adalah keyakinan Anda, silakan lanjutkan. Intinya adalah apabila itu bermanfaat dan membuat kebaikan dalam hidup, silakan jalani. Apabila Anda mendapatkan itu dan tidak bermanfaat, ya harus Anda pikirkan bahwa segala sesuatu yang Anda lakukan saat ini adalah hal yang bermanfaat untuk kehidupan Anda saat ini. Terima kasih. Semoga memberikan wawasan yang lain dari sudut pandang reinkarnasi dan past life. Terima kasih sekali lagi sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.